Yang kekasih, kali ini kita berjumpa kembali dan kita akan belajar dari Mazmur Bani Korah, dari kitab Mazmur pasal 42. Secara khusus ayat 5 dan 6 berkata begini, inilah yang hendak aku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bani Korah sedang mengajarkan tentang bagaimana dalam kondisi yang sulit, dalam menghadapi persoalan yang berat, seperti yang dialami Bani Korah. Ya, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang ke melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bani Korah sedang menceritakan tentang kehidupan yang begitu berat. Kehidupan tantangan hari demi hari yang tidak pernah absen. Tetapi akhirnya Bani Korah membuat sebuah pernyataan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang sedang dilakukan oleh Bani Korah yang kita sebut dengan self talk, artinya berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi ayat-ayat ini sedang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Bani Korah berbicara kepada dirinya sendiri manakala ada persoalan-persoalan yang berat yang dihadapi hari demi hari. Dalam kehidupan ada banyak pergumulan, dan saat ada banyak pergumulan, kita senang kalau ada orang lain datang kepada kita lalu menepuk pundak kita, memberi kekuatan, memotivasi. Akan tetapi masalahnya adalah tidak selalu tiap hari ada orang yang menguatkan kita dan memotivasi kita. Karena itu, Bani Korah ingin mengajarkan bahwa izinkan dirimu sendiri, izinkan hati nuranimu sendiri menguatkan kita dengan cara hati nurani berbicara kepada pikiran kita, hati nurani berbicara kepada perasaan kita. Sehingga dari waktu ke waktu kita akan mengalami kekuatan tanpa lemah. Ya, sekali lagi, hati nurani harus kita beri kesempatan, sebab hati nurani adalah juru bicara ilahi untuk diri kita. Mari kita belajar dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mau menjebaknya. Ada beberapa orang mau menjebak Tuhan Yesus dengan cara membawa seorang wanita yang diduga itu melakukan perzinahan, dan mereka dianggap sebagai ketangkep basah, dan mereka siap untuk melempari mereka dengan batu. Dan mereka bertanya kepada Yesus, hukuman apa yang harus dilakukan kepada wanita ini? Dan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak menghakimi mereka, Tuhan Yesus tidak menyalahkan mereka, tapi mereka dibiarkan. Coba masing-masing bicara sesuai dengan hati nurani. Kalau menurut hati nuranimu wanita itu layak dilempari batu, lemparilah. Jika tidak, maka pikirin ulang. Dengan membiarkan hati nurani berbicara kepada diri sendiri, maka di situ semua orang akhirnya tidak ada yang melempari batu dan semuanya pergi. Mungkin waktu mereka membiarkan hati nuraninya berbicara, mungkin ada yang berpikir gini, iya, wanita ini ketangkep basah berzinah. Mungkin di antara kita ini juga berkali-kali berzinah, cuman bedanya tidak ketangkep basah. Nah, setelah hati nurani diberi kesempatan bicara, mereka sadar dan mereka tidak melakukan. Karena itu dari ayat ini mari kita lihat apa sih sebenarnya yang diajarkan Bani Korah tentang bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Yang pertama, Bani Korah mengajarkan bahwa Tuhanlah tempat berharap. Ayat 6 tadi, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Jadi Sobat STI yang kekasih, saat kita menghadapi pergumulan berat dalam pelayanan, dalam hubungan kesehatan, dalam hubungan apa saja, solusinya adalah berharap kepada Tuhan. Kita belajar dari Yusuf, anak 17 tahun, anak manja, yang turun derajat menjadi seorang budak. Di Mesir dia tidak punya siapa-siapa, dia hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dan betul, Tuhan tempat Yusuf berharap. Sehingga Kejadian pasal 39:2 dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Harapan Yusuf hanya kepada Tuhan, dan betul-betul Yusuf menemukan pengharapan. Saat Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, dikatakan oleh firman itu, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Yusuf tidak punya saudara, tidak punya orang tua lagi di Mesir di kala itu, dan sumber satu-satunya pengharapan adalah Tuhan. Dan Yusuf mendapatkannya. Jadi sekalipun Yusuf sebagai budak dan sebagai narapidana di negeri asing, masih ada satu harapan, yaitu Tuhan. Mari kita belajar seperti Yusuf ini. Ya. Lalu mulai katakan kepada jiwa kita sendiri, hai jiwaku, engkau tidak perlu tertekan. Hai jiwaku, engkau tidak perlu gelisah. Masih ada Tuhan, tempat untuk berharap. Yang kedua, apa yang mau diajarkan oleh Bani Korah kepada kita tentang bicara kepada sendiri, yaitu bahwa Tuhanlah penolong. Tuhanlah penolong. Makanya dikatakan tadi, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa tertekan, hai jiwaku? Penolongku dan Allahku. Jadi hanya berharap kepada Allah, sebab Tuhan adalah pertolongan. Dari sini kita mau belajar dari Rut. Waktu Naomi dengan Rut sepakat hari itu supaya Rut pergi ke sebuah ladang untuk memungut jelai, maka Rut pergi ke ladang. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Dari segi Rut, dari segi Naomi ini kebetulan. Tapi sebenarnya pastilah ada tangan yang tidak kelihatan yang sedang menolong Rut. Dan Rut akhirnya mendapatkan tempat memungut jelai dan dia mendapatkan banyak yang luar biasa. Ya, jadi dari Rut, dari Naomi kita belajar bahwa tidak perlu tertekan, tidak perlu gelisah, sebab masih ada penolong bagi kita. Dalam keadaan sulit ada pertolongan. Karena itu hari ini katakan kepada jiwa kita sendiri, hai jiwaku, engkau tidak perlu gelisah, engkau tidak perlu tertekan, masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Sobat ST yang kekasih, ini yang kita bisa renungkan saat ini, apa yang diajarkan oleh Bani Korah tentang bagaimana berbicara kepada diri sendiri. Saat menghadapi berbagai-bagai persoalan yang berat, kepada jiwamu sendiri berkatalah bahwa Tuhan adalah tempat berharap, Tuhan adalah penolong. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab ajaran Bani Korah mengingatkan kami, manakala kami bergumul dengan segala hal yang berat dalam hidup, sehubungan dengan pelayanan, sehubungan dengan pendidikan anak-anak, sehubungan dengan kesehatan, seberat apapun, kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kami bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, sebab Engkaulah sumber pengharapan dan sumber pertolongan kami. Kiranya semua sahabat ST ini, semuanya akan diberkati dan mendapatkan pengharapan dan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.